Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat-sahabat, teman-teman pencari ketenangan, kode-kode bareng-bareng cari-cari ketenangan ini, teman-teman ya. Bagaimana tentang sholat kita ya? Ini ternyata teman-teman ya, Pak Nenki sing marai awake dhewe sok ra tenang. Kuwi mergo sok awake dhewe iki lali, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan semakin jauh dari ketenangan, Maksudnya gini teman-teman. Kita kan yakin kalau segalanya itu adalah yang mengatur dan yang menghendaki itu Allah SWT. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa Allah lah yang menghendaki dan mengatur kita, mengapa kalau kita nggak mendekat saja kepada Allah? Ya. Karena bayangan kita ya, kalau orang itu mendekat kepada pemegang kewenangan, itu mesti akan diberi hal-hal yang mengenakkan kita. Jadi awal dia kayak penak, Tapi kalau dengan pemegang kewenangan itu kita jauh, nggak pernah muncul, nggak pernah kenalan dan sebagainya gitu. Ya mungkin kita akan tidak mendapatkan perhatian. Nah, kita yakin bahwa pemegang kewenangan yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang kewenangan yang hakiki. Semua alam raya dan kehidupan kita itu, termasuk kehidupan kita itu, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah kepada Allah. Nah, hadir kita kepada Allah bagaimana? Ya sholat. Sholat itu bukti absensi kita kepada Allah ya. Meskipun Allah itu tahu bagaimana kita itu, tapi absensi harian kita itu datanglah pada waktu-waktu tertentu untuk sholat. Sholat itu wajib, makanya sholat itu diwajibkan untuk kita 5 kali dalam satu hari, 5 kali dalam 24 jam. Itu wujud bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Zat yang Maha Agung yang memegang seluruh kewenangan di alam raya ini. Maka ya sekalian, kalau kita mungkin gak tenang, apapun yang akan kita cari, atau kadang-kadang yang menyebabkan sing marai awake dhewe ra tenang kuwi urusan-urusan keduniawian, ora urusan-urusan akhirat itu ya kepada Allah kita harus memohon solusinya. Maka dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat yang ke-45 itu jelas, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Kowe iki njaluk tulung karo sabar lan salat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kowe iki njaluk tulung, maksudnya minta tolong itu ya minta tolong kepada Allah SWT. Kamu itu mintalah tolong kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Tetapi lagi-lagi sabar karo sholat itu berat, abot. Lagi-lagi sabar karo sholat itu ternyata berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini yang perlu kita ringankan dulu ya. Karena itu ada kata-kata wa innaha lakabiratun. Itu kita harus berupaya untuk bahwa sholat itu enggak berat lah bagi kita. Toh cuma 5 kali ya. 5 kali dalam satu hari. Satu hari satu malam itu kan 24 jam ya, 24 jam. Sementara sholat yang 5 kali kalau kita
bagi-bagi persolatnya gitu. Persolat kita itu misal satu kali sholat 10 menit ya. Satu kali sholat 10 menit itu kan cuma 5 kali cuma 50 menit. Kalau 50 menit dibuat 1 jam lah 60 menit. Kita ambil 1 jam dari 24 jam untuk absen kepada Allah. Karena berat apa? Waktu subuh kita kurangi, waktu kita 10 menit untuk Allah SWT. Nanti siang, luhur, sholat lagi 10 menit. Asar dan seterusnya. Kalau 10 menit itu kita manfaatkan untuk absen pada Allah, insya Allah itu nggak akan berat. Itu jadi kita akan dekat dengan pemegang kewenangan yang hakiki. Maka apapun aturan-aturan yang akan diterapkan itu kita akan mendapatkan keringanan-keringanan, sehingga beban-beban yang membuat kita itu berat, beban-beban yang membuat kita itu nggak tenang, insya Allah akan diberikan jalan keluar atau solusi dari Allah SWT. Dengan apa? Sholat ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini yang nganggo sabar ya. Kadang sabar itu angel-angel juga, gampang-gampang angel. Yang dibayangke kalau kita nggak ada masalah ya, yen awake dhewe iki pas ora eneng masalah ngomong sabar atau akon wong liya sabar kuwi gampang ya. Tapi yen awake dhewe sing duwe masalah, awake dhewe pas ngalami masalah, kira-kira awake dhewe iki iso sabar apa ora ya. Kalau kita misalkan ada teman atau tetangga kita yang ada musibah atau masalah, kita kan gampang alah sabar gitu kan gampang ngakon sabar. Tapi ketika kita sendiri yang mengalami masalah, kemudian teman-teman kita itu bilang alah sabar, nanti ada selesainya sabar piye paling jawaban gitu. Sabar piye kowe ora ngrasane. Nah, gitu. Jadi sabar itu ya gampang yang awake dhewe ora masalah. Ning kadang yo dadi angel ketika kita itu pas duwe masalah. Itu masalah sabar. Maka sabar dan sholat itu ternyata berat. Yang dibayangke gampang, maka Allah di situ memberikan semacam memberikan apa ya? Semacam peringatan. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Apot. Nah, sabar itu gimana? Loh, sabar itu sabar. Kaya ngomong sabar itu pokoknya pasrah yang Allah SWT yang abadi ora ngomong apa. Ya wis itu memang kehendaknya Allah. Kalau dalam kitab Rotibul Hadat itu kan ada Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Ya itu kunci kesabarannya di situ. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Kabeh itu kehendaknya Allah SWT. Kabeh iki wis kersane Gusti Allah. Sebabe apa-apa sing ora dikersane Gusti Allah ora bakalan kedadian. Kuwi dadi sapa iki apa kersane Gusti Allah. Mergone apa-apa sing ora dikersane Allah kuwi mesti ora kedadian. Malam biasa lam yakun. Sehingga kita harus sabar. Nah, ternyata di situ teman-teman ya, di ayat 145 wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Alal khosyin itu di dalam ayat 146-nya dijelaskan. Sapa sing iso khusyuk, sapa sing tangguh khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi wong sing duwe keyakinan, jadi bayangan iki enek. Bayangannya ning hati dan kepalanya itu ada dulu bahwa awake dhewe iki kabeh arep bakal bali marang Gusti Allah. Awake dhewe iki semua dari kita itu akan pulang kepada Allah SWT. Ya. Sehingga kalau kita sudah yakin seperti itu, annahum mulaqu rabbihim, kabeh iki arep nemoni, arep bali wa ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah SWT. Sehingga kita tuh merasa bertanggung jawab.
bahwa oh iya aku ki hamba sok ben arep ketemu yen ketemu ki LPG ku apa gitu kalau mungkin bertanggung jawaban itu dibuat LPG ya. LPG ku apa yang harus saya laporkan kepada Allah. Sok ben yang aku ketemu ya kudu nggawa laporan perbuatan apik karo elekku akeh endi ya. Itu perlu diyakinkan. Tapi yang orang itu nggak bayangin sok ben ki awake dhewe ora bali, sumben awake dhewe ora arep bali, ora arep ketemu yang Gusti Allah, yang Allah SWT. Ya akhirnya ya wis sak-sake. Terus rasa sabaran, kemudian sholat ya kadang dianggapnya nggak penting. Nah, ini teman-teman ya. Jadi satu hal yang perlu kita kuatkan pada diri kita sekalian, yen awake dhewe itu pengin mencari solusi dari segala kesulitan atau mencari solusi dari hal-hal yang memberatkan hati dan pikiran kita itu ya minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Sabar kemudian sholat. Kadang mau sholat tuh orang sabar kan jono. Kadang gini, uang ini kan orang sabar gini. Rumong sone wis sholat, mempeng. Wah aku ki wis tak rewangi sholat. Sholat apa-apa tak lakoni. Burung adane aku wis mangkat. Tahajud wis tak kesele. Nanti subuh burung adan aku wis teng masjid. Tadi sholat apa-apa wis dilakoni, sholat subuh dilakoni, orang boleh ke masjid dilanjut sholat duha. Sholat hajat dan segala macam sholat itu dikerjakan. Tapi dirinya itu masih merasa kurang. Tapi uripku kok jek melarat wae. Nah, itu sing kemarin rasa bareng ngono iku. Lah emang rumah sakit bar salat terus sugih. Ya, enggak lah. Ya. Urusannya kan beda. Salat itu kan tanggung jawab penghambaan kita kepada Allah, bukan permintaan kita untuk dibuat kaya kan. Bisa jadi nanti kaya kita enggak sabar lagi. Kira-kira bayangin aja. Untuk urusan sabar, wong sugih karo wong melarat iki gampang untuk urusan sabar. Karena ini sama-sama diuji semua. Wong sugih ya kudu sabar, wong melarat ya kudu sabar, luwe-luwe kudu sabar. Tapi bodoh itu teman ya. Kalau orang miskin kan bisa sabar karena memang keadaan nggak ada ya. Walah sabar merasa tuku kaya apa-apa. Tapi orang kaya, apa-apa enak, apa-apa cepat. Sehingga gangguannya orang sabar kan teruji dengan keinginan-keinginan yang selalu bisa terpenuhi dengan kekayaannya. Yang wong melarat, ya, udan-udan, neng masjid, ya, masjid gua payung. Neng wong sugih belum tentu loh, gelem neng masjid udan-udan, karena padahal dia punya mobil. Aku neng masjid tak udan. Padahal yang main naik mobil, kemudian dia mengeluarkan mobil untuk masjid karena hujan, belum tentu. Pilih orang yang masjid, alasannya hutan. Allah hutan rawuh yang memahua ini. Ya sabar menang melarat, kesabarannya. Itu teman-teman. Jadi ada hal-hal tersendiri, hal tertentu yang kaya miskin itu tidak perlu dibuat hal yang merisaukan. Sehingga yang penting dari kita itu bagaimana kita tetap seperti apapun keadaan yang diberikan kepada kita itu kita sabar dulu. Jangan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Ya, jangan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Sehingga teman-teman dalam surat Luqman ya, dalam surat Luqman itu ada dikatakan ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak. Ya, itu penting itu. Ada sholatnya, ada sabarnya. Ya, itu ada peringatan di situ. Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim memberitahukan kepada anaknya, mendidik anaknya, menganjurkan kepada anaknya. Ya bunayya aqimis sholata. Ya anakku, nak kowe iki salat to. Ya,
aqimis sholata, kowe iki kudu salah. Wa'mur bil ma'ruf. Ya wis bar yen salate apik, iki insyaallah wa'mur bil ma'ruf ya gampang. Ajak-ajak sing kebaikan. Ajak-ajaklah kepada teman-teman kita itu untuk mengajak ke arah kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dan yen nenek koncone sing ngajak elek-elek iki ya dielingke aja ngantek kebablasan elek. Ya. Wasbir ala ma asaba. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ini sabar lagi. Wasbir ala ma asaba. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar wae lah. Wasbir ala ma asaba. Sabar terhadap apa-apa sing lagi mbok tandang. Sehingga insyaallah dengan kesabaran kita dan sholat kita itu bisa memohon kepada Allah SWT untuk memberikan pertolongan kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Itu teman-teman, sehingga insyaallah ketenangan, kedamaian hati kita senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua selagi kita semakin mendekat kepada Allah SWT dengan sholat dan perbuatan-perbuatan baik yang bisa mendapatkan keridhoannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.